Selamat datang para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham ya yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham DKFT, yang kedua itu saham TRIN, dan yang ketiga yaitu saham ASA. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham DKFT. Saham DKFT perdagangan terakhir naik ya 6,76% di harga 158. Bagaimana dengan prospek saham DKFT? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah crossline ya. Ini artinya saham DKFT sudah memberikan tanda-tanda rebound ya. Dan didukung dengan MACD-nya juga sudah crossline ya. Didukung dengan volumenya yang semakin hari semakin naik ya, berwarna hijau. Didukung dengan transaksi asing ya. Perdagangan terakhir 2,65 billion ya, cukup besar. Kalau dilihat dari mingguannya, transaksi asing juga netbuy 4,22 billion. Oke, kita analisa grafiknya dulu. Kalau dilihat dari grafiknya, saham DKFT ini uptrend ya, mulai dari supportnya ya, yang terbawah yaitu di 111 sampai harga tertingginya ya, di 177 yaitu menyentuh di tanggal 8 Maret 2022. Setelah itu saham ini turun ya. Kalau dilihat dari 3 perdagangan terakhir ya, saham DKFT ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Apalagi dengan didukung breakout ya di area golden ratio-nya, yaitu di 152. Ini merupakan area golden ratio yang cukup kuat ya. Kita lihat historinya ya, di lingkaran tengah ini. Sekitaran 25 Maret 2022, saham DKFT tidak mampu untuk breakout di area golden ratio-nya ya. Begitu juga di perdagangan sebelumnya ya. Saham ini sempat naik ya dengan harga tertingginya. Setelah itu tidak mampu bertahan di atas area golden ratio-nya. Saham DKFT ini turun ya. Untuk perdagangan berikutnya ya, kita lihat saja. Apabila saham DKFT mampu ya bertahan untuk di area golden ratio-nya ini 152, kemungkinan besar saham DKFT ini memiliki kecenderungan ya untuk melanjutkan uptrend-nya atau balik arah ya untuk bisa breakout di harga tertingginya ya di 177. Oke, kita tentukan support dan resistennya saham DKFT ya. Untuk support pertama yaitu 152. Seperti saya jelaskan tadi, ini merupakan area golden ratio-nya ya. Ini sangat menentukan ya di dunia saham. Apabila suatu saham sudah bisa breakout atau breakdown di area golden ratio-nya, memiliki kecenderungan untuk uptrend atau melanjutkan downtrend-nya. Untuk support kedua ya, yaitu di 144. Untuk support ketiga yaitu di 136. Untuk resisten yang pertama yaitu di 163. Untuk resisten kedua yaitu di 177. Oke, saya jelaskan kembali. Selama masih bertahan di area golden ratio-nya di atas 152, saham DKFT ini masih aman ya, masih memiliki peluang untuk melanjutkan uptrend-nya. Kalau dilihat dari indikatornya ya, MACD dengan stokastiknya ini sangat mendukung ya untuk melanjutkan uptrend-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham DKFT. Semoga saja semua indikator yang mendukung ini mampu ya untuk memberikan sinyal baik kepada saham DKFT. Oke, kita langsung saja lanjut ke saham yang kedua yaitu saham TRIN. Saham TRIN perdagangan terakhir naik ya 9,77% di harga 472. Bagaimana dengan prospek saham TRIN? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah mengarah ke atas ya, sudah memasuki angka 20. Itu artinya saham TRIN ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum menunjukkan crossline ya, tapi sudah merapat didukung dengan volumenya yang semakin hari semakin menurun ya. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang ya.
Kalau dilihat dari analisa grafiknya ya, saham Trin ini sempat uptrend ya, dengan harga tertingginya yaitu di 706 ya, di sekitaran tanggal 22 Februari 2022. Setelah itu saham Trin koreksi ya ke bawah. Dan sampai hari ini saham Trin menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham Trin ini. Untuk support ya, yang pertama yaitu di 416. Untuk support kedua yaitu di 346. Untuk resisten ya, hari ini saham Trin berada di 472 ya, yaitu di resisten pertamanya masih bertengger di 472. Untuk kedua ya, yaitu di 526. Ini merupakan resisten golden ratio-nya saham Trin ini ya. Apabila saham Trin ini mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya, saham Trin memiliki peluang untuk balik arah ya. Kita lihat saja dari historinya ya, yang ini. Di sekitaran 17 Maret 2022, saham Trin tidak mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya. Di sekitaran sini juga di 8 Maret juga tidak mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya. Oke, untuk teman-teman yang trading di saham Trin ini, perhatikan support dan resistennya ya untuk masuk dan keluar di suatu saham. Kalau dilihat dari stokastiknya sudah mendukung ya, MACD-nya juga sedikit lagi mendukung. Teman-teman cermati saja ya perdagangan berikutnya, apabila volumenya sudah berwarna hijau dan sudah crossland, didukung dengan mampu ya breakout di area golden ratio-nya, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Apabila saham ini tidak mampu ya untuk menembus area golden ratio-nya, sebaiknya teman-teman tunggu aja di area-area support yang memberikan tanda-tanda sinyal buy. Sekian ya pandangan saya tentang saham Trin. Kita langsung saja ke saham yang terakhir ya, yaitu saham ASA. Saham ASA di perdagangan terakhir naik ya 6,64% di harga 2.570. Bagaimana dengan prospek saham ASA? Kalau dilihat dari stokastiknya sudah crossland ya, sudah masuk di area 20. Artinya saham ASA ini sudah mulai bertenaga ya untuk melanjutkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya sudah merapat juga ya. Volumenya juga sudah mulai memudar ya dari warna merah. Itu artinya sellernya juga sudah mulai berkurang. Para trader sudah mulai masuk ya secara bertahap di saham ASA ini. Kalau dilihat dari candlenya sudah memberikan tanda-tanda sinyal buy ya, 2 candle hijau. Oke, kita tentukan dulu support dan resistennya saham ASA ini. Kalau untuk support ya, yang pertama yaitu di 2420 ya. Dan yang kedua yaitu di 2090, ini support terbawahnya dari downtrendnya saham ASA ini. Kalau untuk resisten ya, yang pertama yaitu di 2680 ya. Ini merupakan area golden ratio-nya ya, di mana di area golden ratio ini saham ASA beberapa kali ya, kalau dilihat dari historinya tidak mampu untuk breakout ya. Kita cek saja ya yang lingkaran kiri ini. Ini saham ASA ya tidak mampu untuk breakout ya di area golden ratio-nya. Sekalipun mampu breakout, besoknya langsung turun lagi ya, tidak mampu bertahan di atas area golden ratio-nya. Untuk berikutnya ya, lingkaran berikutnya ini juga historinya. Kita lihat saja beberapa candle mampu breakout. Setelah besoknya turun lagi ya, tidak mampu untuk bertahan di area golden ratio-nya. Di perdagangan terakhir juga begitu, tidak mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya. Setelah menyentuh area golden ratio-nya, dia turun lagi. Untuk teman-teman yang trading di saham ASA ini, untuk memperhatikan ya ke depannya, kalau seandainya mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya, saham ASA ini layak untuk dibeli ya. Apalagi setelah dia breakout mampu bertahan di atas area golden ratio-nya, memiliki peluang ya untuk balik arah. Kalau dilihat dari stokastiknya sudah mendukung ya, MACD-nya sedikit lagi sudah mendukung. Teman-teman cermati saja apabila sudah menunjukkan crossline ya, perdagangan berikutnya silakan teman-teman masuk ya secara bertahap. Biasanya para trader kalau sudah mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya,
sudah mulai masuk ya. Tapi seandainya pedagang berikutnya lagi dia turun lagi atau breakdown di area golden ratio-nya, silakan teman-teman cabut ya atau cut loss sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau untuk resisten ya, yang kedua di 2870. Semoga saja ke depannya saham ASA ini mampu ya untuk melanjutkan rebound-nya atau balik arah. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.